Kisruh di tengah publik tentang kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% masih terus bergulir. Tetapi saya harus menyatakan keprihatinan saya yang cukup mendalam dan sangat menyedihkan perilaku elit politik kita tanpa terkecuali. Mengapa saya berkata demikian? Saya melihat isunya bergeser dari soal solusi terkait dengan kenaikan PPN ini menjadi soal siapa inisiatornya. Ini menjadi saling serang antara elit politik kita terutama di Senayan. Yang satu menuding ini PDIP, yang satu menuding ini Jokowi, yang satu menuding ini Sri Mulyani, yang satu menuding ini sama-sama semua. Padahal kalau kita melihat jejak dari lahirnya undang-undang ini sejak ditandatangani dan diberlakukan oleh Jokowi, kita telah mengalami kenaikan pajak dari 10% ke 11%. Dan itu berjalan tanpa riuh. Kenapa? Karena semua partai politik berada di bawah kekuasaan Jokowi pada waktu itu dan semua menurut tanpa terkecuali 2021-2022. Dan sekarang gelombang kenaikan yang kedua dari 11% menjadi 12% juga diatur oleh undang-undang yang sama dan sudah disahkan undang-undangnya di masa Jokowi. Dan sekarang Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia memang menjadi dilematis. Ketika tidak dilaksanakan, maka bisa dianggap tidak melaksanakan undang-undang. Ketika dilaksanakan seperti ini, maka terjadi penolakan dari masyarakat. Karena dianggap kenaikan pajak ini momentumnya tidak tepat, karena daya beli masyarakat sedang tergeletak. Saya memilih kata tergeletak. Ini memang soal kebijakan. Seharusnya, kalau memang mau kita melihat kondisi masyarakat, maka solusi yang harus kita pikirkan. Dan perdebatannya bukan pada soal ditolak, diterima, ditolak, diterima. Tidak di situ harusnya sebagai negarawan, sebagai bangsawan, kita harusnya berpikir tentang ketika ini dinaikkan, apa yang harus kita lakukan supaya mencegah dampaknya yang memberatkan masyarakat. Apa yang harus kita berikan kepada masyarakat kalau harus dinaikkan. Kalau memang kondisi masyarakat sudah siap, tentu kenaikan ini tidak masalah. Tidak akan menjadi masalah. Saya percaya masyarakat akan menerima. Tetapi sekarang kondisi masyarakat memang sedang tertekan dan semua data menunjukkan itu. Ada pelambatan pertumbuhan ekonomi, ada penurunan tingkat kelas menengah, ada penambahan orang miskin, ada kesusahan yang bertambah di mana-mana. Dan ketika kondisi yang berat ini terus ditambahin beban, disitulah penolakan muncul. Tetapi penolakan itu akan bisa diselesaikan kalau dibarengi dengan solusi yang masuk akal dan permanen, bukan solusi yang sementara, apalagi abu-abu. Kalau hanya berkata memberikan beras ke sekian juta orang, memberikan ini ke sekian juta orang, memberikan, saya pikir itu bukan solusi permanen karena hanya sementara. Kita mendengar bahwa akan diberikan diskon listrik 50% terhadap masyarakat dengan daya di bawah 3.300 PA kalau tidak salah ya. Nanti saya diralat kalau memang ini. Tetapi itu juga kan berdampak besar dan kepada PLN. Selain dampaknya kepada PLN, dampaknya kepada masyarakat apakah signifikan? Karena hanya 2 bulan. Setelah 2 bulan Januari Februari, apa yang akan terjadi? Ini yang harus menjadi pikiran dari kita semua. Jadi bukan malah berdebat di antara siapa inisiator, siapa yang menggagas, siapa yang membuat, siapa yang mengusulkan. Ini kenapa anggota DPR kita jadi seperti anak TK berdebatnya. DPR kita kenapa jadi seperti anak kecil berdebatnya. Harusnya perdebatan itu di DPR tentang gagasan ini kalau kita lakukan, apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat? Kalau dinaikkan, apa yang kita berikan kepada masyarakat? Seperti apa solusi permanennya? Kalau tidak dinaikkan, dari mana kita harus menambal APBN yang defisit? Itu yang harus jadi pikirkan. Bukan malah berdebat tentang siapa inisiatornya. Ya ampun, ini DPR kenapa jadi begini? DPR kenapa jadi seperti anak TK? Malu kita kalau perdebatannya tentang siapa inisiatornya. Harusnya perdebatan itu tentang solusi yang harus diberikan kepada masyarakat. Tentang solusi bagaimana supaya kesejahteraan masyarakat ini bisa meningkat ketika pajak itu dinaikkan. Apakah rakyat akan makin sejahtera kalau pajak ini dinaikkan? Ini yang harus dikaji. Apakah sudah ada risetnya? Saya tidak melihat itu ada. Makanya semua solusinya hanya semua solusi abu-abu dan solusi sesaat. Kalau ini risetnya sudah ada, jangka panjangnya, maka tentu solusi permanennya sudah akan ada. Ini yang harus jadi diperdebatkan oleh DPR di sana. Kenapa kualitas DPR kita jadi perdebatan tentang siapa inisiatornya? Astaga, come on lah, hey, bangun. Geser perdebatannya menjadi solusi, bukan mencari siapa yang salah.
Siapa yang mengusulkan? Kalau kita hanya ribut soal yang salah, kapan rakyat ini mau diurus dengan benar? Aduh, pusing lah.